1907, ada sosok pemuda ingin belajar seni rupa di Vienna. Sosok pemuda ini ingin menjadi seorang seniman. Pemuda ini mencoba masuk ke Academy of Fine Arts di Vienna, namun ditolak 2 kali. Dalam waktu sekejap, ibunya meninggal. Depresi, sosok pria ini terlantar, tidak punya uang, dan datanglah ide bahwa bangsa Yahudi lah yang salah. Sosok pria ini adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau am Inn, sebuah kota di Austria-Hungaria, sekarang yaitu Austria, dekat perbatasan dengan Kekaisaran Jerman. Ayah Hitler, Alois Hitler Senior, adalah anak tidak sah dari Maria Anna Schicklgruber. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir dari Alois Hitler dan istri ketiganya Clara Poets. 3 saudara Hitler, Gustav, Ida, dan Otto, meninggal saat masih bayi. Sebelumnya, nama aslinya Hitler ada hasil dari kesalahan eja dari nama Hitler, nama ayahnya. Pada tahun 1907, Hitler meninggalkan Linz untuk tinggal dan belajar seni rupa di Wina, dibiayai oleh tunjangan yatim piatu dan dukungan dari ibunya. Dia melamar untuk masuk ke Akademi Seni Rupa Wina, tetapi ditolak 2 kali. Pada 21 Desember 1907, ibunda dari Hitler meninggal karena kanker payudara pada usia 47 tahun, ketika Hitler sendiri baru berusia 18 tahun. Pada tahun 1909, Hitler kehabisan uang dan dipaksa menjalani kehidupan bohemian di tempat penampungan tunawisma dan asrama pria. Dia mendapatkan uang sebagai buruh lepas dan dengan melukis dan menjual cat air pemandangan Wina. Di Wina lah Hitler pertama kali terkena retorika rasisme. Pada saat itu ada seseorang tokoh bernama Karl Lueger yang mencoba mengeksploitasi kebencian Yahudi dengan konspirasi seperti Protocols of the Elders of Zion, yang bukunya sendiri merupakan kebencian antisemitisme dan konspirasi bahwa kaum Yahudi akan mendominasi seluruh Eropa. Pada bulan Agustus 1914, saat pecahnya Perang Dunia ke-1, Hitler tinggal di Munich dan secara sukarela mendaftar di tentara Kekaisaran Jerman. Ia bertugas sebagai pelari pengiriman atau dispatch runner di front barat di Prancis dan Belgia. Hal itu menghabiskan hampir separuh waktunya di markas resimennya. Selama bertugas di markas, Hitler mengejar karya seninya, menggambar kartun dan instruksi untuk surat kabar tentara. Selama pertempuran Somme, pada bulan Oktober 1916, ia terluka di paha kiri ketika sebuah peluru artileri meledak di ruang istirahat pelari pengiriman. Hitler menghabiskan hampir 2 bulan di rumah sakit militer. Kemudian kembali lagi ke resimennya pada tanggal 5 Maret 1917. Pada tanggal 15 Oktober 1918, dia menjadi buta, sementara akibat serangan gas mustak dan dirawat di rumah sakit. Sementara di sana, Hitler mengetahui kekalahan Jerman, dan menurut pengakuannya sendiri setelah menerima berita ini, dia menderita kebutaannya kedua kalinya. Setelah Perang Dunia ke-1, Hitler kembali ke Munich. Tanpa pendidikan formal atau prospek karir, dia tetap menjadi tentara. Pada bulan Juli 1999, ia ditunjuk sebagai Verbindungsmann, agen intelijen dari Aufklärungskommando atau unit pengintai dari Tentara Republik Jerman, yang ditugaskan untuk mempengaruhi tentara lain dan menyusup ke Partai Pekerja Jerman, yaitu DAP, Deutsche Arbeiterpartei. Disinilah mulai di mana Hitler mentransformasi partai kecil bernama DAP menjadi NSDAP atau National Socialist Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Nazi Jerman. Di DAP atau DAP, Hitler bertemu di Richard Eckart, salah satu pendiri partai dan anggota rahasia Thule Society. Eckart menjadi mentor Hitler, bertukar pikiran dengannya, dan memperkenalkan ke berbagai masyarakat Munich. Sekitar waktu ini, Hitler membuat pernyataan tercatat yang paling awal tentang orang Yahudi dalam sebuah surat yang sekarang dikenal sebagai Surat Gemlik. Pada tanggal 16 September 1919 kepada Adolf Gemlik tentang masalah Yahudi, dalam surat tersebut Hitler menyatakan bahwa tujuan pemerintah haruslah tidak tergoyahkan untuk menyingkirkan orang Yahudi sama sekali.
Pada 26 Juli 1921, Hitler diangkat sebagai pemimpin Partai Nazi, menyingkirkan pemimpin sebelumnya atau Anton Drexler. Di sini kepemimpinan efektif Hitler atas Partai Nazi dimulai. Pada tanggal 1923, Hitler meminta bantuan Jenderal Erich Landorf dari Perang Dunia ke-1 untuk percobaan kudeta yang dikenal sebagai Beer-Hall-Putsch. Partai Nazi menggunakan fasisme Italia sebagai model penampilan dan kebijakan mereka. Hitler ingin meniru pawai di Roma yaitu Benito Mussolini pada tahun 1922 dengan melancarkan kudeta sendiri di Bavaria yang akan diikuti dengan tantangan terhadap pemerintah di Berlin. Pemberontakan ini akhirnya gagal dan Hitler dipenjara. Pengadilannya di hadapan pengadilan rakyat khusus di Munich dimulai pada Februari 1924 dan Alfred Rosenberg menjadi pemimpin sementara Partai Nazi. Pada 1 April, Hitler dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di penjara Landsberg di sana, ia menerima perlakuan ramah dari para penjaga dan diizinkan menerima surat dari pendukung dan kunjungan rutin oleh rekan-rekan partai. Diampuni oleh Mahkamah Agung Bavaria, dia dibebaskan dari penjara pada tanggal 20 Desember 1924. Bertentangan dengan keberatan jaksa penuntut negara, termasuk yang bertentangan dengan keberatan jaksa penuntut negara. Termasuk masa pertahanan, Hitler menjalani lebih dari 1 tahun penjara. Selama Hitler di penjara, Hitler menulis buku autobiografinya yaitu Mein Kampf atau Perjuangan Saya. Di dalam buku Mein Kampf, isinya berupa manifestasi kebencian Hitler terhadap komunisme, Yahudi, dan pengkhianat rakyat Jerman. Walaupun bukunya berisi konten ekstremis, Mein Kampf berhasil dijual laku keras dengan menghasilkan 14 juta dolar untuk Hitler sendiri. Pada saat Hitler dibebaskan dari penjara, politik di Jerman menjadi kurang agresif dan ekonomi membaik, membatasi peluang Hitler untuk agitasi politik. Sebagai akibat dari Beer-Hall-Putsch yang gagal, Partai Nazi dan organisasi afiliasinya dilarang hingga tahun 1927. Setelah tahun tersebut, Hitler menempuh jalan demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk memajukan ambisi politiknya selama pelarangan. Hitler menunjuk Gregor Strasser, Otto Strasser, dan Joseph Goebbels untuk mengatur dan memperbesar Partai Nazi di Jerman Utara. Pasar saham di Amerika Serikat jatuh pada tanggal 24 Oktober 1929. Dampaknya di Jerman sangat mengerikan. Jutaan orang dipecat dan beberapa bank besar bangkrut. Hitler dan Partai Nazi bersiap untuk memanfaatkan keadaan darurat untuk mendapatkan dukungan bagi partainya. Mereka berjanji untuk menolak perjanjian Versailles dan memperkuat ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Setelah ini, kalian dapat menonton salah satu video kita, yaitu bagaimana Hitler bisa meraih kekuasaan. Isinya sangat berkaitan dengan episode ini. Setelah merebut kekuasaan, pada bulan Februari 1933 terjadi Reichstag Fire atau kebakaran di Reichstag, di mana pelakunya seorang komunis yaitu Mauritius van der Lubbe langsung dieksekusi. Akan tetapi, dikarenakan serangan ini menyerang simbol demokrasi di Jerman pada saat itu, Hitler membuat Undang-Undang Enabling Act. Di sini ada film terkenal yang telah menjadi meme di internet. Mungkin Anda tahu, di mana Hitler marah-marah dari berbagai topik yang tidak berkaitan. Nama filmnya yaitu Der Untergang. Saya rekomendasi untuk nonton film ini. Di dalamnya terdapat momen-momen Hitler tidak percaya dengan bawahannya lagi. Dan untuk pertama kalinya, Hitler mengakui bahwa dia telah kalah perang. Hitler ingin menjadi pemimpin hebat seperti Napoleon. Namun, apakah Hitler pantas? Memang sering menang perang, tetapi melakukan genosida. Bahkan, sejarah mengenal Hitler sebagai diktator jahat dan brutal. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya Abirah bin Sani. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.